Artinya apa? Allahumma ya Allah. Allahumma itu artinya ya Allah. Inni, sesungguhnya aku. Inni, sesungguhnya aku. As'aluka, memohon kepadamu. Al-yumna, al-yumna di sini maksudnya adalah kebaikan. Wal barakah, dan keberkahan. Wa'udzubika, dan aku berlindung padamu dari apa? Minasyumi, kesialan atau keburukan atau kebangkrutan. Wal halakah, apa? Kebinasaan. Ya. Kerusakan, ya. Kerusakan, kebinasaan, kehancuran sama saja. Allahumma inni as'aluka al-yumnah wal barakah wa'udzubika minasyumi wal halakah. Nah, ini ada kalimat ataupun mufradat, ya, mufradat kosakata yang menarik dalam doa yang diajarkan oleh beliau rahimahullah. Inni as'aluka al-yumna. Yumna di sini artinya adalah kemampuan ataupun kekuatan untuk beribadah. Kekuatan untuk beribadah, kesanggupan. Ya. Al-yumna wal barakah, dan keberkahan. Betapa banyak ya kita terluput dari kesempatan untuk mendapatkan barokah karena ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak ada ruhnya, tidak diiringi dengan tajdidun niyah, memperbarui niat, dan juga tidak diiringi dengan apa? Dengan doa. Termasuk masalah apa namanya, ketika seseorang siwak tadi, ya. Atau ketika seseorang berwudu. Al-yumna di sini adalah kemampuan, al-barakah di sini adalah keberkahan. Semuanya mendapatkan jatah waktu yang sama, 24 jam. Namun apa yang membedakan? Berkah dan yumna tadi, kemampuan dan ya, kesanggupan untuk kuat di dalam beribadah. Ya. Salah satu berkahnya para aulia Allah, kekasih-kasih Allah, adalah mereka umurnya itu produktif, ya, digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Contoh berkah usianya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu cuma 45 tahun hidupnya, meninggal wafat di usia 45 tahun. Tapi karyanya, siapa yang tidak kenal kitab hadis arba'in, Riyadhus Shalihin, Majmu' Syarah Muhadzab, Syarah Sahih Muslim, itu karya-karya beliau yang sangat luar biasa, masih bisa kita akses sampai sekarang, bisa kita nikmati, kita bisa mendapatkan faedahnya. Padahal dia usianya hanya 45 tahun. Sementara ada orang yang usianya sampai 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun tidak mempunyai amal jariah sama sekali. Nah, itu berkah. Ya. Ini yang dimaksud dengan keberkahan apa? Berkah di umur kita, di usia kita. Kita mempunyai amal soleh yang itu menjadi pasif income pahala. Ya. Banyak orang memikirkan di usia tua mendapatkan pasif income, gitu. Tapi jarang yang memikirkan pasif income berupa pahala amal jariah. Ya, sebaik-baik orang ataupun orang yang paling bahagia adalah dia yang sudah meninggal tetapi pahalanya masih mengalir. Nah, itulah orang yang paling bahagia. Yaitu dengan apa? Al-yumna wal barakah, berkah waktunya. Ya. Salah satu karomah para aulia Allah adalah ketika Allah menjadikan waktu mereka itu penuh dengan keberkahan. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau itu dalam satu atau dua rakaat dalam satu kali sholat malam itu selesai 30 juz. Kalau ya itu masuk akal, ya, masuk akal, bukan sesuatu yang berlebihan. Ada juga cerita-cerita karomah yang lebih dekat kepada mitos dan khurafat. Jarak antara maghrib sampai isya 1000 kali yasin, gitu. Itu kan baru makul, ya. Tapi kalau misalkan kayak Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu bisa
1 rakaat atau 2 rakaat atau dalam sekali sholat apa? 30 juz. Kalau malamnya panjang, ya Arab malamnya bisa panjang 9 sampai 10 jam. Sedangkan baca Al-Quran dengan metode hadar cepat, menjaga hukum-hukum tajwid, tetap tampil tapi cepat, itu cuma butuh waktu 8 jam atau 8 jam setengah kalau menggunakan metode hadar, ya, cepat, baca cepat dan hafal, ya. Orang yang bisa menghafal Al-Quran 30 juz dan bisa membaca cepat itu hanya butuh waktu 8 jam, itu bisa, ya, kalau malamnya panjang, sebagaimana yang dialami oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Atau Imam Syafi'i di bulan Ramadan, beliau dalam 1 hari bisa khatam 2 kali, ya, bisa. Itu yang dimaksud dengan al-yumna wal barokah. Al-yumna, kekuatan di dalam beribadah, wal barokah, keberkahan dalam waktu. Waktunya itu berkah. Sekarang gini aja lah, kalau kata Einstein itu kan waktu itu relativitas waktu, ya. Karena kalau misalkan bapak ibu sekalian atau kakak-kakak sekalian itu pegang HP, kadang kerasa nggak tahu tuh udah 1 jam, nggak kerasa kan? Itu kok bisa menikmati scrolling ataupun watchingnya series misalkan, itu nggak kerasa waktunya, hilang. Nah, sementara kalau untuk baca Al-Quran baru 2 halaman atau 2 lembar sudah mulai udah pindah alam, matanya 5 watt gitu, ya. Karena nggak punya al-yumna wal barokah. Nah, ini diajarin nih sama Imam Al-Ghazali rahimahullah, rahasianya para ulama dahulu. Kenapa mereka kok bisa kuat, ya, ibadah? Ya karena wudunya aja berkualitas. Adabnya tuh dijaga ketika qadul hajahnya sudah dijaga, kemudian wudunya juga bukan sekedar rutinitas tapi betul-betul berkualitas. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun, masih doa lagi, ya, apa? Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyurri wal halaka. Al-yumna wal barakah. Kalau bapak-bapak sekalian baca biografinya Imam Abu Hanifah rahimahullah itu geleng-geleng banget. Ini menurut kesaksian seorang bernama Abu Yusuf, beliau pernah membersamai Abu Hanifah selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu Imam Abu Hanifah sholat subuhnya dengan wudu sholat isya tadi malam. Artinya dia nggak batal dan nggak tidur. Kok bisa? Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah. Kekuatan di dalam beribadah dan keberkahan dalam waktu. Saya yakin bapak-bapak juga bisa kok bergadang Piala Dunia, ya. Jagoin siapa ini, ya. Ya. Buktinya ada kok orang yang bisa bergadang, entah itu dengan kopi, entah itu dengan ngobrol, entah itu dengan melihat sesuatu yang dia gemari. Ya, karena kita manusia punya al-ishq, kerinduan. Makanya orang main game itu disebut berasik masuk, itu dari bahasa Arab, asyik. Ishqun itu artinya apa? Merindu, ya. Asoi juga. Apa itu? Asoi. Asoi itu? Asik. 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 Orang merindukan sesuatu, dia berasik masuk dengan dia, karena kalaupun dia beraktivitas entah itu sekolah dan kerja, dia tetap merindukan itu. Nah, kalau para ulama, para aulia itu merindukannya untuk beribadah, al-unsu billah, merasa nyaman dan tentram dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini rahasia yang dibocorkan oleh Imam Al-Ghazali. Kenapa ada orang yang bisa seperti Imam Abu Hanifah yang bergadang, tidak BAK, tidak BAB, tidak tidur, ya, karena kan baca doa, mendapatkan al-yumna wal barakah. Tsumma wiraf al-hadas, tsumma kemudian inwi raf al-hadas. Kalau kamu wudu, niatkanlah untuk menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar, au istibah atas sholat, atau
kebolehan untuk sholat. Tujuan kita berwudu menghilangkan atau mengangkat hadas kecil atau hadas besar, dan supaya kita dalam kondisi siap boleh sholat. Jadi status kita selalu terjaga kesuciannya. Ini kisahnya kan masyhur sekali. Ya, Bilal bin Rabah, beliau ya ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj ya, mendengar terompah kakinya Bilal. Ketika beliau bertanya kepada Bilal, amal apa yang kamu lakukan selama ini? Bilal merasa gak ada yang istimewa. Namun beliau mengatakan bahwa setiap kali yang hadas kecil, entah itu buang angin, buang air kecil atau buang air besar, selalu memperbaharui wudunya. Selalu memperbaharui wudunya. Jadi kondisi tubuhnya, fisiknya itu senantiasa terjaga, selalu stay, ready untuk sholat. Begitu. Wala yanbaghi an ta'zuba niyyatuka qabla ghuslil wajhi fala yasihu wudu'uka. Dan jangan sampai niatmu itu hilang. Wala yanbaghi an ta'zuba niyyatuka qabla ghuslil wajhi. Dan jangan sampai niatmu itu hilang sebelum membasuh wajah. Fala yasihu wudu'uka. Karena kalau demikian kamu enggak meniatkan untuk raful hadas, tidak meniatkan supaya bisa boleh sholat, maka tidak sah wudumu, ya, tidak sah wudumu. Summa khud, kemudian ambillah, ambillah ghurfatan lifika, ghurfatan seciduk air, ghurfatan seciduk air lifika untuk membersihkan mulut. Watamat matobiha, watamat matobiha, berkumurlah 3 kali. Berkumurlah 3 kali, mencuci tangan 3 kali, berkumur 3 kali. Wabaligh, artinya apa di sini? Maksud baligh di sini artinya bersungguh-sungguhlah. Bersungguh-sungguhlah fi raddil ma'i ilal ghalsamati. Nah, di dalam memasukkan air hingga sampai ke pangkal tenggorokan. Illa, kecuali antakuna sha'iman, kecuali kamu dalam kondisi sedang berpuasa. Kalau lagi siam, berkumur itu sewajarnya saja. Tapi kalau tidak dalam kondisi siam, berkumur-kumurlah dengan bersungguh-sungguh sampai kena pangkal tenggorokan, lalu ya dibuang. Wakul, ketika selesai berkumur, doa lagi. Ini belum gerakan-gerakan yang lain, sudah 3 doa loh yang diajarkan. Ya, Allahumma, setelah berkumur ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala tilawati kitabika, di dalam membaca Al-Quran, membaca kitab sucimu, wa kasrati dzikri laka, dan supaya mulutku ini banyak berzikir, mengingatmu. Wasabbitni bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, dan teguhkanlah hatiku, teguhkanlah lisanku, teguhkanlah diriku bil qawli sabit, dengan kalimat la ilaha illallah, baik di dunia ataupun di akhirat. Kisah wafatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah luar biasa. Sekelas Imam Ahmad yang punya musnad, yang punya banyak muridnya Imam Asy-Syafi'i yang menjadi pendiri mazhab fikih keempat, menjelang wafatnya digoda oleh iblis. Ya, sampai anaknya itu bingung. Ketika ini boleh dilanjut dulu. Ketika beliau ditalkin oleh yang hadir, bacalah la ilaha illallah, beliau hanya membaca la, hanya dibaca awalnya, enggak. Lalu beliau sempat ya dalam kondisi kritis, kehilangan kesadaran, tapi masih hidup. Ketika siuman ditanya oleh anaknya, ditanya oleh yang hadir, kenapa engkau tadi ketika ditalkin enggak baca lengkap, tapi cuma baca la-nya saja? Padahal engkau adalah seorang imam, harusnya kan dipermudah untuk baca
la ilaha illallah. Kata Imam Ahmad, saya ngomong la itu bukan untuk menjawab kalian, tapi untuk menjawab iblis yang datang dan mengatakan kepadaku, hebat engkau Ahmad, karena selama ini aku bisa menyesatkan ribuan orang dari dulu, jutaan orang telah kusesatkan, cuman kamu yang menang atas diriku. Makanya Imam Ahmad bilang apa? Lah, Tidak. enggak, saya belum menang. Karena kalau sampai Imam Ahmad merasa menang, sudah kena ujub, sombong. Ya, maka barulah ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru menghembuskan nafas terakhir. Artinya apa? Sampai ajal, ya, di detik-detik kita sakaratul maut, setan itu akan menggoda. Justru itu yang paling dinantikan oleh setan, yang paling menentukan hidup kita. Apa kalimat yang terakhir kali kita ucapkan? Itulah yang menentukan nasib akhir kita. Maka kembali tadi, kalau kita ingin diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, dengan la ilaha illallah, kita wudunya wudu yang berkualitas, dan jangan lupa menjalankan sunnah Nabi. Salah satunya adalah bersiwak, karena itu mardatun lirabbi, matharatun lil fami wa mardatun lirabbi wa maskhatatun lisyaitani. Demikian yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi bekal ilmu yang bermanfaat dan inspirasi kebaikan. Jazakumullah khairan ala husni ihsanikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita mengawali majelis pada malam hari ini dengan meningkatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia yang tiada terhingga. Khususnya kita mensyukuri nikmat yang paling agung, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiyat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa beribadah, bisa beraktivitas, dan Allah meringankan langkah kaki kita untuk berjalan menuju masjid ini dalam rangka beribadah, salat maghrib dan talabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menjadi langkah-langkah yang penuh berkah, langkah-langkah yang menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, serta mempermudah jalan kita menuju jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada insan mulia yang menjadi pedoman hidup kita, Nabi besar Muhammad, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah berdoa kepada beliau hingga hari kiamat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan pelajaran dari kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, di pembahasan Adabul Wudu. Pembahasan sebelumnya kita akhiri ya dengan mempelajari sebuah doa, adabul istinja, adab di dalam ya memasuki kamar mandi, kemudian bersuci, dalam artian apa? Membersihkan diri dari kotoran. Entah itu kita setelah BAK atau BAB, kita diajarkan beberapa doa oleh Imam Al-Ghazali. Di antara doa yang beliau ajarkan adalah Allahumma ya, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal
fawahish, yang artinya Allahumma ya Allah tahhir qalbi, sucikanlah hatiku, wa hassin farji minal fawahish, dan jagalah, lindungilah farji kemaluanku dari perbuatan yang keji. Nah, ini menunjukkan bahwa sebagaimana kita telah berusaha menjaga diri kita dari hal-hal yang najis secara hissi, maka kita memohon kepada Allah agar Dia menjaga kita dari hal-hal yang keji, dari hal-hal yang najis secara maknawi. Kita sudah berusaha susah payah, ya, bersusah payah dengan 51 adab kemarin. Ada 50 adab di dalam membersihkan diri kita, ya. Setelah kita BAK dan BAB, ada adab-adab yang kita jaga. Tujuannya apa? Supaya tubuh ini, jasad ini terbebas dari kotoran, terbebas dari najis yang bisa terindra. Maka sebagaimana kita membersihkan diri dari najis, kita mohon kepada Allah agar Allah juga menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang keji. Minan nifaq, dari kemunafikan, dan fawahish. Apa fawahish? Dari kata fahisyah apa? Perbuatan yang nista ataupun keji, ya. Kemudian beliau juga mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Masih ingat ya doanya? Setelah selesai BAK atau BAB, kemudian kita keluarkan mandi, baca doa ghufranaka, dan doa apa? Alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni, yang artinya alhamdulillah, ya, ghufranaka, kamu mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Kemudian kita bersyukur alhamdulillah karena penyakit-penyakit, kotoran-kotoran itu sudah dibuang, dan yang tersisa adalah apa-apa yang bermanfaat bagi tubuh kita. Baik, sekarang kita masuk bab adabil wudu. Bab adab-adab di dalam berwudu. Sudah ketemu halaman yang dimaksud? Baik. Fa idza faraghta minal istinja'i, fa'idha, maka apabila faraghta minal istinja'i, setelah kamu selesai beristinja, ya, fala tatrukis siwak, jangan kamu tinggalkan bersiwak, jangan kamu lupakan, jangan kamu tinggalkan untuk bersiwak. Fa'innahu, karena sesungguhnya siwak itu, siwak itu, ya, punya banyak keutamaan, dan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ada 3 yang paling utama, ya. Karena kalau kita bahas ada banyak, tapi Imam Al-Ghazali menyebutkan 3 keutamaan siwak yang paling utama, ya. 3 faedah siwak. Manharatun lil fam, menyucikan mulut. Wa mardatun lirabbi, mendatangkan keridhaan dari Allah. Wa maskhatatun lisyaitan, dan bisa menyakiti setan. Baik, adabul wudu. Adab wudu yang dibahas dalam kitab ini adalah semua hal yang berkaitan dengan wudu, baik perkara-perkara wajib ataupun sunnah. Yang wajib berarti tidak boleh ditinggalkan, yang sunnah berarti sangat dianjurkan untuk kita kerjakan, meskipun tidak lazim. Artinya ketika seseorang tidak mengerjakan yang sunnah ini, tidak sampai berdosa dan tidak membatalkan wudunya. Fa'idha faraghta minal istinja, kalau kamu sudah selesai istinja, artinya sudah keluar dari kamar mandi dengan baca doa tadi, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yudhini wa abqani ma yanfa'u wa abqani, atau apa tadi, wa abqa alayya ma yanfa'uni. Kemudian kita juga berdoa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Maka yang selanjutnya adalah kita mengambil siwak.
Bolehkah siwak itu digantikan dengan sikat gigi? Ya, kalau misalkan yang dituju hanya sekedar membersihkan, itu mungkin bisa. Tapi siwak ini sunnah, bukan semata-mata untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang menempel di gigi atau di mulut. Apakah ada dalilnya bahwa Pepsodent mendatangkan ridho Allah ya? Atau odol kan? Maka sedialah siwak. Saya bawa siwak ya, siwak insya Allah higienis ya. Jadi jangan tinggalkan siwak. Sampai-sampai disebutkan ada 70 keutamaan bersiwak. Namun yang dispil oleh Imam Al-Ghazali ada 3. Yang pertama matharatun lil fami, yaitu untuk menyucikan mulut. Ya. Kenapa mulut? Karena mulut ini adalah anggota tubuh yang paling sering kita gunakan untuk beribadah. Kita tilawatul Quran menggunakan mulut kita. Kemudian kita berzikir menggunakan mulut kita. Kemudian kita berdoa menggunakan mulut kita. Dan sholat itu kan intinya ini apa? Tilawah, kemudian tasbih, kemudian doa. Intinya sholat adalah zikir, doa. Dan di dalamnya kita membacakan ayat suci Al-Quran dalam sholat. Maka jangan sampai ketika kita ingin mengerjakan amalan-amalan yang itu menggunakan lisan kita, menggunakan mulut kita, kondisi mulut kita belum dibersihkan. Karena dalam sebuah ayat disebutkan bahwa malaikat itu merasa terganggu sebagaimana terganggunya manusia. Malaikat merasa terganggu sebagaimana terganggunya manusia. Kita sholat sama, mohon maaf, mulut kita belum dibersihkan. Allahu Akbar, yang sebelah bau bawang atau bau apa, maka malaikatnya juga ikut merasa terganggu dengan aroma tidak sedap yang keluar dari mulut kita. Ya, jadi harus punya siwak. Ya, tapi sunnah ini ya, karena memang tidak sampai wajib. Ya, wa mardatun lirabbi, dan bisa mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai dalam hamish catatan kaki dalam kitab Bidatul Hidayah ini disebutkan umirtu bisiwak hatta khasyitu ayyatuba alayya. Sungguh Allah telah memerintahkanku untuk bersiwak, sampai-sampai aku khawatir saking seringnya mendapatkan perintah itu, maka siwak itu hukumnya wajib. Dan dalam hadis lain disebutkan laula nasyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau Allah bukan karena takut akan membebani ataupun memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berangkat sholat, setiap kali hendak menunaikan sholat. Berarti siwak memang tidak wajib, namun disunnahkan. Ya. Dan barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi di saat kebanyakan umat manusia sudah melalaikannya, jauh dari nilai-nilai agama, maka ini merupakan suatu amalan yang sangat luar biasa. Dan inilah yang disebut dengan ghuraba, badal Islamu ghoriban wa sayaudu kama bada'a. Islam itu mula-mula datang dianggap asing, dan kelak di akhir zaman Islam akan kembali dianggap asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi para ghuraba, orang-orang yang terasing. Maksudnya bukan orang-orang yang memisahkan diri dari masyarakat, bukan orang-orang yang memarginalkan diri mereka. Siapa al-ghuraba? Disebutkan dalam hadis, mereka adalah yang yuslihu nama afsadan nas, mereka yang memperbaiki apa-apa yang dirusak oleh manusia, termasuk nilai-nilai agama, termasuk sunnah-sunnahnya. Ya. Jadi kalau kita kembali kepada esensi dari bersiwak, maka siwak ini tujuan utamanya adalah bukan hanya sekedar membersihkan
kotoran, tetapi juga menjalankan sunnahnya Nabi, yang dengan itu kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan maskhafatun lisyaiton, bisa menyakiti setan. Siapa yang berkali-kali merasa kecewa dengan dirinya sendiri karena pengen beramal tapi gagal, entah itu karena ngantuk, entah itu karena lupa, entah itu karena tiba-tiba males gitu aja, padahal udah niat nih mau tahajud atau mau baca Quran. Hari ini saya mau baca Quran, one day one juice, wadarallah, tiba-tiba lupa kan, atau ada kesibukan lain yang mungkin juga itu karena waswasatu syaitan, gangguan daripada setan. Bagaimana cara kita membalas dendam gitu ya? Membalas dendam kepada setan yang seringkali membuat kita tergelincir, jatuh lagi pada kemaksiatan, jatuh lagi pada dosa yang sama, padahal kita sudah berusaha untuk bertobat, taubatan nasuha. Tapi selama kita masih hidup, setan tidak akan pernah berhenti menggoda kita dari depan, dari belakang, dari atas, bisa dari atas ya, dari kanan, dari kiri, ya, gitu. Ya, dari depan, belakang, dari kanan, kiri, ya, itu akan selalu digoda oleh setan. Maka caranya kalau kita merasa kesal, entah itu dengan diri kita atau dengan setan yang selalu berhasil mengalahkan kita, maka hendaknya kita itu istighfar dan jangan mengumpat setan. Kalau kita mungkin tergelincir, jatuh pada kemaksiatan, lalu kita mengumpat setan, setan itu malah akan senang. Pernah nggak maksiat terus tiba-tiba, wah ini saya kayak gini gara-gara setan? Ada yang pernah kayak gitu? Atau bahkan mengumpat, kurang ajar setan nih, dia selalu berhasil membuat saya tersesat. Kalau kita ngomong gitu, dalam sebuah hadis disebutkan ta'azama hatta yakuna mithlal jibal, setan akan membesar sampai seperti gunung karena senang. Kalau kita mengumpat setan, setan justru merasa senang, seakan-akan kita mengapresiasi kinerjanya. Nah, tujuan setan itu memang tugasnya apa? Menggoda manusia. Kalau kita bermaksiat dan menyalahkan setan, justru merasa mendapat validasi. Ini kan berhasil. Gimana caranya supaya kita menyakiti dia, melawan setan ini? Salah satunya adalah dengan bersiwak. Wa salatun, qala muallif rahimahullah, Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, salat bisiwakin, salat yang sebelumnya kita menggunakan siwak, sebelum memasuki takbiratul ihram kita sudah wudu dan sudah bersiwak, afdol, lebih utama, min, daripada sab'ina, 70 sholatin bi ghairi siwakin, sholat tanpa siwak. 70 kali sholat tanpa siwak kalah dengan 1 kali sholat menggunakan siwak. Qala mu'allif rahimahullah. Ya. Jadi mana yang lebih utama kira-kira? Sholat sekedar berwudu, kemudian mungkin sikat gigi, tapi tidak bersiwak. Ya. Mana yang lebih utama? Berarti yang lebih utama adalah ketika kita menjalankan sunnah Nabi dengan bersiwak. Saking pentingnya siwak, Rasulullah SAW sangat merindukan bersiwak, bahkan di detik-detik terakhir dalam hidupnya, menjelang ajalnya, sebelum beliau wafat, beliau berada di rumahnya Ibunda Aisyah. Dan itu pun Rasulullah sudah izin dulu, izin kepada istri-istri yang lain, minta ridho kepada mereka supaya beliau dirawat oleh Ibunda Aisyah. Ketika dirawat oleh Ibunda Aisyah, dia melihat saudaranya Aisyah, Abdurrahman bin Abi Bakar, itu sedang membawa siwak. Rasulullah minta supaya beliau bisa bersiwak sebelum beliau wafat. Kan beliau ditawari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara dua, satu kerajaan sebagaimana Nabi Sulaiman atau kembali ke sisinya. Maka Rasulullah itu ketika wafat beliau mengucapkan apa? Ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, kembali ke Ar-Rafiq,
Artinya apa? Zat yang maha lemah lembut, kekasih yang maha lemah lembut, Al-A'la yang berada di tempat yang sangat tinggi. Maksudnya lebih memilih kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya Rasulullah sempat bersiwak, maka disarankan punya siwak yang khusus ya, di kamar mandi ataupun di rumah kita, atau siwak yang bisa dibawa ke masjid ya, sebelum sholat, karena satu sholat dengan siwak itu lebih utama mengalahkan 70 sholat tanpa siwak. Nah, kalau punya siwak yang nanti dibawa ke masjid, itu disarankan ada tempat khususnya seperti ini. Ini tidak promosi ya, bukan promosi ya, tidak ada mereknya, tidak ada harganya, murni hanya memberikan contoh. Nah, ini wadahnya kayak gini. Kelihatan siwaknya, Pak? Kelihatan ya? Nah, seperti ini. Bahkan sampai dalam kitab fikih itu disebutkan, seandainya dia lupa, seseorang ini lupa untuk bersiwak sebelum sholat, di tengah-tengah sholat, karena dia teringat dan bawa siwak, itu boleh siwak Sambil sholat. di tengah-tengah sholat sambil sholat. Tapi ya jangan berlebihan. Gerakan ala qadril hajah itu boleh ya, gerakan yang sesuai dengan kebutuhan, bukan kok kemudian kayak asik banget itu bukan ya, tetapi sesuai kebutuhan aja. Itu tengah-tengah sholat. Saking pentingnya siwak ya, Al-Imam Al-Bujairi menyebutkan bahwa diperbolehkan bagi seseorang yang terlupa belum siwak, demi untuk mendapatkan pahalanya siwak, keutamaan siwak, di tengah-tengah sholat karena dia bawa ya, tapi kalau bisa sebelumnya ya, tapi itu hanya sekedar kebolehan ya. Dan juga salah satu keutamaan siwak yang pernah kami dengarkan, itu akan membantu kita membaca kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Kalau kita melazimi sunnah, jadi intinya adalah sunnah Nabi, bukan zatnya itu, bukan. Sebagaimana kita mencium Hajar Aswad, kita mencium Hajar Aswad itu karena mengikuti sunnah Nabi. Kata Umar, kalau bukan karena Rasulullah menciummu, maka aku tidak ingin menciummu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang Hajar Aswad, saya mencium itu karena Rasulullah mengajarkannya seperti itu. Jadi bukan zat siwaknya ini, tetapi murni karena kita ingin iktiba, mengikuti sunnahnya Nabi. Salah satu utamanya itu, seseorang yang terbiasa bersiwak, maka di akhir hayatnya menjelang sakaratul maut, dia akan dibantu untuk apa? Membaca kalimat la ilaha illallah, madharatun lil fammi wa mardatun lil rabbi wa masqatatun lisyaitan ya, bisa menyucikan mulut, mendatangkan ridha Allah, dan menyakiti syaitan. Bisa aja setan itu merumpul di mulut seseorang yang memang jarang bersiwak, maka dikit-dikit ghibah ya, dikit-dikit fitnah, dikit-dikit namimah, miso atau ibu-ibu. Kalau ada 2 orang saja itu sudah cukup untuk transfer data ya kan? Semakin pelan suaranya, semakin valid infonya gitu. Dan biasanya gibah ini diawali dengan satu mukaddimah, sudah tahu belum gitu. Nah, itu ya, lama-lama observasi itu. Ya, jadi bisa aja dosa-dosa lisan itu dilakukan oleh seseorang karena dia jarang bersiwak. Jadi mulutnya itu jadi tempat favoritnya setan. Nah, silakan ya, habis ini amalkan ilmunya, beli siwak. Tsumma jelis lil wudu'i. Selanjutnya apa? Summa itu artinya kemudian. Summa ijlis, duduklah. Jalasa yajlisu ijlis, duduklah. Lil wudu'i, untuk berwudu. Jadi siwak itu sebelum atau sesudah wudu? Sebelum ya, habis kita istinja bersuci, kita bersiwak baru wudu.
mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, ala mawdi'in murtafi'in kaila yusibaka rasyashu. Kemudian ijlis, duduklah, lil wudu'i, untuk berwudu, mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat, ala mawdi'in murtafi'in, di atas tempat yang tinggi, kai, agar ataupun supaya, la yusibaka, tidak mengenaimu ar-rasyashu, kotoran ataupun najis. Jadi supaya kamu terjaga dari kotoran ataupun najis. Nah, memang dulu yang namanya wudu itu duduk, mustahab hukumnya. Duduk itu sambil dalam posisi duduk. Karena di masjid-masjid yang zaman dulu, yang jadul-jadul itu ada tempat untuk duduk yang lebih tinggi, bukan kayak orang jongkok, bukan. Nah, di Yaman, Hadramaut, mereka masih wudu dengan posisi duduk. Nah, kalau kita sekarang wudunya sudah menggunakan keran berdiri, nah ini tidak apa-apa, karena duduk ya untuk berwudu atau wudu dalam kondisi duduk hukumnya mustahab, sunnah, tidak sampai lazim, wajib, tidak sampai. Ya, karena disebutkan ada wudu, ada yang berkaitan dengan wudu, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Nah, ini termasuk yang sunnah. Kemudian mustaqbilal kiblat, apapun itu yang baik, disunnahkan kita menghadap kiblat. Contohnya apa? Baca Quran. Baca Quran itu adabnya adalah kita menghadap kiblat. Tapi itu wajib atau tidak? Tidak. Itu bagian daripada sunnah. Disunnahkan ketika kita berdoa, baca Quran, wudu, menghadap kiblat, mustaqbilal kiblat. Waqul, dan katakanlah dan bacalah bismillahirrahmanirrahim. Sebelum wudu baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, semua aktivitas seorang muslim yang mendatangkan faedah maka disunnahkan diawali dengan bismillah. Mau makan, bismillah. Pakai baju, bismillah. Keluar rumah, bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Semua. Jadi ciri seorang mukmin yang melazimi sunnah-sunnah Nabi, dia itu dalam sehari pasti banyak mengucapkan bismillah yang berfaedah. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis disebutkan kullu amrin dzibalin la yubda bil basmalah fa huwa aqta. Setiap amalan, segala sesuatu yang berfaedah, ya, segala sesuatu yang berfaedah, namun ketika memulainya tidak dengan basmalah, maka terpotonglah dia dari pahala ataupun keberkahannya. Jadi kita wudu itu supaya dapat berkah, baca bismillah. Bukan hanya sekedar itu kan ya SOP. Jadi wudu itu bukan sekedar menjalankan SOP syarat sebelum sholat, bukan. Tapi kita ingin mencari pahala dan barokah. Setelah kita membaca basmalah, Imam Al-Ghazali mengajarkan kita ta'awudz. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzu, aku berlindung, bika, kepadamu, ya, min hamazatis syayatin, dari hamazat. Hamazat itu was-was, gangguan setan-setan. Karena setiap amal ibadah yang kita lakukan ada setan yang menggoda dan membuat kita tidak fokus, tidak konsentrasi. Ada loh orang yang wudu itu nggak fokus. Ya, ini sudah yang keberapa ya? Berapa kali? Atau dia wudu ya, tapi tidak dalam kondisi ya meniatkan untuk ibadah, untuk mencari pahala, hanya sekedar rutinitas. Ada juga yang terburu-buru wudunya cepat-cepat. Ya. Maka kita ingat hadis Nabi, salah satu ancaman yang sangat keras adalah wailun
lil aqabi minan nari. Celakalah bagi tumit-tumit kaki ya, yang ketika wudu tidak dibersihkan ya. Dia akan mendapatkan ya, neraka. Ancamannya adalah neraka kalau kita wudu itu tidak benar. Bukan hanya sekedar mengaliri air, tetapi menyuci ya, membasuh ya, setiap anggota tubuh yang harus kita basuh di saat wudu. Wa'udzubika rabbi ayahdurun, dan aku berlindung kepadamu dari ya, kedatangan mereka, datangnya setan-setan mengganggu ibadahku, entah itu wudu, entah itu sholat yang kita tunaikan, itu semuanya bisa terdistraksi, ya, terganggu oleh waswasatus syaitan ya. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam membahas adab wudu menyebutkan ada banyak doa. Ini kalau kita mau mengamalkan adab-adab wudu ini luar biasa sekali manfaat dan luar biasa sekali hafalannya karena banyak. Sebelum wudu aja ini sudah ada doanya dulu. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ini sebelum wudu. Kemudian ketika hendak memulai wudu, sumbaghsil yadaika. Sumbaghsil yadaika sudah. Kemudian basuhlah kedua tanganmu salasan 3 kali qabla an tudkhilahumal ina. Sebelum kamu masukkan keduanya ke dalam bejana, karena dulu wudunya tidak menggunakan keran. Masuk ke dalam ya, bejana, entah itu masuk ember ya. Wa qul Allahumma, dan bacalah Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakata wa a'udzubika minasy-syu'mi wal halakati. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasy-syu'mi wal